Ada sebuah pertanyaan yang belakangan ini berbisik lirih di kalangan arsitek, forum investasi properti, hingga ruang rapat rahasia para pengembang raksasa di Dubai. Pertanyaan ini tidak diteriakkan dengan panik, melainkan terus bergulir dengan nada dingin yang kian serius. Apa yang akan terjadi pada Burj Khalifa saat ia tidak lagi menjadi gedung tertinggi di dunia? Selama 15 tahun, misteri ini dianggap angin lalu. Sejak dibuka tanggal 4 Januari 2010, menara setinggi 828 meter ini berdiri kokoh tanpa tandingan. Rekor sebelumnya, Taipei 101 di Taiwan, yang setinggi 509 meter, dilibas dengan selisih lebih dari 300 meter. Ini bukan sekadar angka baru, melainkan sebuah maklumat ambisi yang mutlak. Melalui menara ini, Dubai menegaskan kepada dunia bahwa ambisi mereka berada di level yang belum sanggup dibayangkan oleh negara lain. Selama 15 tahun, kesombongan itu terbukti nyata. Ketika kota lain sibuk membangun gedung tinggi, Dubai justru membangun yang jauh lebih tinggi. Cakrawala di sekitar Burj Khalifa terus berkembang pesat, namun tidak ada satupun yang sanggup menyentuh mahkotanya. Struktur ini bertransformasi menjadi lebih dari sekedar beton. Ia adalah simbol dari Dubai itu sendiri. Wajahnya menghiasi setiap dokumen investasi dan diskusi tentang masa depan kota modern abad ke-21. Ini adalah bukti paling nyata bahwa saat ambisi tak terbatas disokong modal raksasa dan kekuatan politik, sesuatu yang mustahil pun bisa berdiri tegak. Namun, investigasi saya menunjukkan bahwa era kejayaan tanpa tanding itu kini benar-benar mendekati akhir secara konkret dan nyata. Di seberang perbatasan, tepatnya di Arab Saudi, proyek ambisius bernama Jeddah Tower tengah dibangun untuk menembus batas ketinggian lebih dari 1 kilometer. Angka ini bukan sekedar selisih tipis, melainkan lompatan arsitektur luar biasa yang akan menjadikannya bangunan pertama buatan manusia yang menembus batas 1 kilometer. Meski sempat didera penundaan bertahun-tahun akibat masalah finansial, laporan terbaru per tahun 2025 mengonfirmasi bahwa pengerjaan fisik telah dimulai kembali secara agresif. Target rampungnya adalah tahun 2028. Itu bukan lagi mimpi di masa depan yang jauh, melainkan hanya berjarak 3 tahun saja dari sekarang. Menariknya, rancangan Jeddah Tower ini lahir dari tangan dingin Adrian Smith, arsitek asal Amerika Serikat yang dahulu bernaung di bawah firma Skidmore, Owings and Merrill, sosok yang merancang Burj Khalifa itu sendiri. Ironis sekali, orang yang melahirkan mahakarya tertinggi di bumi, kini justru menjadi dalang di balik kehancurannya. Ini bukan sekedar kebetulan biasa, melainkan isyarat jelas bahwa pusat gravitasi ambisi arsitektur global sedang bergeser ke arah lain. Terlebih lagi, ancaman ini tidak hanya datang dari tetangga mereka di Arab Saudi. Di halaman rumah Dubai sendiri, menara Burj Azizi setinggi 725 meter kini sedang giat dibangun dekat Dubai World Trade Center, bersiap merebut posisi kedua gedung tertinggi di dunia yang juga dijadwalkan rampung pada tahun 2028. Sebagai akibatnya, untuk pertama kali sejak tahun 2010, Burj Khalifa terancam kehilangan tahta pertamanya, bahkan terdepak dari posisi kedua. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja, posisi menara legendaris ini bisa merosot drastis ke urutan ketiga dalam daftar peringkat global yang selama ini membentuk seluruh harga dirinya. Namun, dari penelusuran mendalam kami, ada pengkhianatan yang terasa jauh lebih menyakitkan ketimbang persaingan dari luar. Emaar Properties, pengembang raksasa asal Dubai yang melahirkan sekaligus mempertaruhkan reputasi global mereka pada Burj Khalifa, kini secara rahasia tengah merancang menara baru yang jauh lebih menjulang. Laporan dari dalam industri mengonfirmasi bahwa mega proyek baru ini digadang-gadang sebagai mahakarya terbesar di dunia sejak era Burj Khalifa berakhir. Pihak internal Emaar sempat berujar bahwa karena mereka pernah sukses membangunnya sekali, maka mereka tahu persis bagaimana cara mengulanginya kembali dengan lebih dahsyat. Kalimat arogan ini sungguh layak kita cermati secara mendalam.
Perusahaan yang membidani kelahiran Burj Khalifa kini memandang karya mereka sendiri hanya sebagai batu loncatan yang harus dilampaui, bukan warisan suci yang harus dijaga dari kepunahan. Dilampaui, ingat kata itu baik-baik. Ketika sang kreator monumen mulai merancang penerus dari ciptaan terbaiknya, maka makna simbolis dari menara pertama tersebut telah memasuki fase kegelapan yang rumit. Disinilah letak misteri yang sesungguhnya. Gedung raksasa itu memang tidak sedang runtuh atau ditelantarkan, dan ia juga tidak akan ditutup dalam waktu dekat. Namun, satu-satunya elemen paling kuat yang membentuk harga dirinya sebagai alamat paling eksklusif di muka bumi, kini sedang menuju kepunahan yang terencana secara arsitektur dan finansial. Dan kenyataan pahit ini mengubah segalanya secara struktural. Perubahan ini mungkin tidak memicu bencana seketika, tetapi dampaknya mulai terbaca jelas di balik tumpukan data pasar. Selama 15 tahun terakhir, Burj Khalifa adalah perpaduan utuh dari dua hal, yakni sebuah bangunan megah dan sebuah rekor dunia. Apa yang akan tersisa dari bangunan ini ketika rekor agung itu kelak jatuh ke tangan orang lain? Ini bukan lagi sekedar pertanyaan teori yang bisa diabaikan. Ini adalah ketakutan nyata yang sedang dicoba diredam oleh pasar properti Dubai, jajaran direksi Emaar, dan para investor cemas. Ada versi cerita penuh polesan yang selalu dipamerkan oleh tim humas Burj Khalifa dengan sangat lihai. Laporan mereka memamerkan tingkat keterisian yang selalu stabil antara 85 hingga 90%. Pada tahun 2024, harga sewa apartemen satu kamar tidur di sana menembus 150.000 hingga 180.000 dirham per tahun. Penjualan residensial sejak tahun 2010 bahkan menyentuh angka fantastis 8,8 miliar dirham, memimpin 43% di atas pesaing terdekatnya, Atlantis The Royal. Selain itu, satu unit apartemen bermerek dengan 5 kamar tidur terjual seharga 44 juta dirham, dengan apresiasi modal mencapai 58%, sepanjang kurun waktu 4 tahun terakhir. Angka-angka ini jelas tidak bisa diremehkan begitu saja. Dari kacamata analisis real estate konvensional, Burj Khalifa adalah mesin bisnis yang bekerja sangat sehat, memiliki okupansi real, serta permintaan pasar yang sangat nyata. Jika ada yang mencoba meyakinkan Anda bahwa keuangan gedung ini tengah sekarat, mereka jelas tidak membaca data dengan teliti. Transaksinya nyata, dan minat dari para miliarder asing, terutama dari Eropa dan Dewan Kerjasama Teluk, terbukti belum mendingin sama sekali memasuki tahun 2026. Gedung ini bekerja dengan sangat baik. Orang-orang masih tinggal di sana, bekerja di sana, dan bersedia membayar harga mahal untuk itu. Namun, mari kita ingat satu hukum dasar jurnalisme ekonomi. Nilai real estate tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu diukur dari pasarnya. Sebagai jurnalis, ketika Anda dan saya menyandingkan performa Burj Khalifa dengan kondisi pasar kawasan downtown Dubai secara luas, barulah kebenaran yang ditutup-tutupi mulai terkuak. Berdasarkan data resmi laporan Property Monitor pada kuartal keempat 2024, tingkat kekosongan di dalam menara legendaris ini berkisar di angka 6,8%. Angka ini sekilas tampak sangat rendah. Namun, tingkat kekosongan rata-rata di downtown Dubai pada periode yang sama mencapai 9,2%. Selisih performa Burj Khalifa dengan tetangganya ternyata tidak selebar yang dibayangkan publik. Bagi sebuah alamat paling tersohor di bumi, keunggulan tipis sebesar 2,4 poin persentase atas wilayah sekitarnya jelas bukanlah bentuk dominasi mutlak yang dijanjikan merek mereka. Data hasil sewa bahkan menunjukkan ketimpangan yang lebih tajam. Pendapatan kotor unit Burj Khalifa di tahun 2024 berkisar 4 hingga 5,5%. Sedangkan rata-rata kawasan downtown Dubai mencapai 5,2 hingga 6,1%. Setelah dipotong biaya pemeliharaan yang mahal, keuntungan bersih pemilik unit merosot hingga 3,5 sampai 4,5%. Ini jauh di bawah imbal hasil bersih kawasan sekitarnya yang mencapai 4,5 hingga 5,3%. Di sisi lain,
Laju pertumbuhan harga sewa tahunan di dalam menara ini juga hanya menyentuh angka 12% saja, membuktikan adanya tren stagnasi yang mulai mengkhawatirkan. Meski pertumbuhan itu tampak kuat di pasar normal, kawasan downtown Dubai justru mencatatkan pertumbuhan sewa sebesar 14% di periode yang sama. Daerah sekitar menara ini melesat jauh lebih cepat daripada menara itu sendiri. Apresiasi modal juga setali tiga uang. Antara 2020 hingga 2024, unit Burj Khalifa terapresiasi 58%, kalah dari rata-rata distrik yang mencapai 62%. Jurang ini memang belum terlalu ekstrim, namun polanya sangat konsisten di setiap metrik, baik hasil sewa, kekosongan, pertumbuhan tarif, hingga apresiasi modal. Dalam tiap aspek, Burj Khalifa tampak perkasa di atas kertas. Namun ia sejatinya mulai tertinggal dari wilayahnya sendiri. Saat Anda dan saya melihat menara ini, ada kebenaran tidak nyaman yang harus dihadapi. Bagi sebuah mahakarya yang reputasi mahalnya dibangun di atas klaim kemewahan mutlak, kegagalan bersaing dengan properti tetangga adalah sinyal bahaya struktural, bukan sekedar fluktuasi biasa. Fakta ini sederhana dan tidak berkaitan dengan permintaan pasar. Burj Khalifa dibuka pada tahun 2010. Artinya seluruh interior, sistem mekanis, dan fasilitasnya dirancang menggunakan standar teknologi pertengahan tahun 2000-an. Rentang 15 tahun memang tidak akan meruntuhkan struktur beton kokohnya, namun di pasar hunian ultra mewah, durasi tersebut sudah cukup untuk membuat standar kenyamanan dan teknologi rumah pintar tertinggal sangat jauh. Seorang pembeli di tahun 2025 kini dihadapkan pada dilema besar. Mereka harus memilih antara nama besar dunia yang mengusung spesifikasi usang peninggalan tahun 2008 atau menara baru di bisnis Bay yang menggunakan standar tahun 2024 dengan harga lebih murah serta imbal hasil jauh lebih tinggi. Louis Alsop, pimpinan broker properti Alsop & Alsop, menegaskan situasi ini secara langsung. Ketika proyek baru terus menaikkan standar kemewahan di Dubai, Burj Khalifa kini terjepit oleh tekanan besar untuk segera melakukan investasi ulang demi meremajakan fasilitasnya. Ini bukanlah upaya menjatuhkan reputasi menara, melainkan analisis objektif atas ancaman nyata yang sedang mengintai dari balik megahnya dinding kaca. Ini adalah evaluasi jujur tentang apa arti polusi pasar selama 15 tahun bagi gedung yang tidak pernah direnovasi sejak dibuka. Beban finansial ini kian diperparah oleh biaya pemeliharaan yang mencekik. Pemilik unit di Burj Khalifa harus membayar antara 60 hingga 70 dirham per kaki persegi setiap tahunnya. Angka ini melonjak jauh di atas rata-rata kawasan pusat kota Dubai yang hanya berkisar antara 21 hingga 25 dirham. Untuk apartemen seluas 1.200 kaki persegi, tagihan wajibnya mencapai 72.000 hingga 84.000 dirham per tahun, tidak peduli apakah unit itu dihuni atau kosong. Belum lagi tambahan biaya pendingin ruangan distrik yang ditagih secara terpisah. Konsekuensinya, struktur biaya yang membengkak ini perlahan mengikis keuntungan dari tingginya tingkat hunian gedung. Memang situasi ini belum fatal, karena nama Burj Khalifa tetap menjadi magnet terkuat dalam jagat properti global. Namun, waktu penjualan unit di sini rata-rata memakan waktu 45 hingga 75 hari. Jauh lebih lama dibanding rata-rata pusat kota yang hanya 28 hingga 40 hari. Ini membuktikan lingkaran pembeli yang bersedia membayar harga premium kian menyusut. Data kami menunjukkan sebuah titik balik kritis yang memperingatkan bahwa dominasi mutlak menara ini di pasar Dubai tidak lagi bisa dijamin hanya dengan modal nama besar saja. Mayoritas turis yang berkunjung ke menara megah ini hanya terpaku pada apa yang terlihat oleh mata. Mulai dari panorama indah dek observasi lantai 124 di ketinggian 555 meter, hingga air mancur menari di danau buatan di bawahnya. Mereka mengagumi ribuan kaca luar yang memantulkan cahaya gurun. Hasil perhitungan rumit para arsitek Skidmore, Owings, dan Merrill
melalui lebih dari 40 uji lorong angin sebelum beton pertama dituangkan. Namun, tidak ada yang menyadari berapa biaya mengerikan yang harus dikeluarkan setiap hari demi mempertahankan ilusi itu. Realitas operasional di balik kemegahan ini adalah salah satu tantangan pengelolaan gedung paling ekstrim di dunia. Masalahnya bukan karena kerusakan struktural, melainkan karena skala raksasanya membuat tugas rutin seperti pembersihan, sistem pendingin, pemeliharaan, hingga keselamatan harus dilakukan pada tingkat ekstrim tanpa tandingan dalam industri konstruksi. Saat tim pengelola menceritakan pekerjaan mereka, angka yang muncul sangat sulit dipercaya. Mari kita bedah dari konsumsi energinya. Burj Khalifa menghabiskan rata-rata 160.000 kWh listrik setiap hari dalam kondisi operasi normal. Pada beban puncak musim panas, angka ini melonjak jauh lebih tinggi, memaksa infrastruktur kelistrikan gedung dirancang untuk menahan beban hingga 50 MV ampere secara bersamaan. Jika Anda dan saya menelusuri laporan internal dari Otoritas Listrik dan Air Dubai, biaya listrik harian menara ini mencapai $125.000. Ingat, itu bukan tagihan per tahun, melainkan per hari. Dalam setahun, biaya listriknya saja menelan puluhan juta dolar sebelum ada satu pun perbaikan dilakukan. Sistem airnya pun bekerja pada skala yang menakutkan. Saluran pipa internal gedung menyalurkan rata-rata 946.000 liter air per hari, setara dengan mengisi 2 kolam renang standar Olimpiade setiap 24 jam. Untungnya, sistem kondensat mereka mendaur ulang sekitar 68 juta liter air per tahun untuk menyirami taman sekitarnya. Meskipun jajaran panel surya di atap kantor sebelah mampu memanaskan 140.000 liter air per hari dan menghemat energi sekitar 3.200 kWh setiap harinya, sistem ramah lingkungan ini sangat mahal untuk dirawat dan diganti secara berkala. Lalu, mari kita lihat bagian luar gedung. Fasad luar menara ini diselimuti oleh lebih dari 26.000 panel kaca yang dipotong secara manual dengan tangan, menutupi area seluas 174.000 meter persegi lebih. Setiap keping kaca tersebut harus dibersihkan secara rutin. Jika pada bangunan dengan tinggi normal pembersihan jendela adalah tugas perawatan biasa, di sini situasinya benar-benar berbeda. Pada ketinggian 828 meter, pembersihan kaca luar berubah menjadi operasi logistik yang sangat berbahaya. Sebanyak 36 pemanjat profesional ditugaskan menuruni dinding luar gedung dalam tim yang terkoordinasi ketat. Peralatan khusus mereka, termasuk 18 keranjang pembersih yang dirancang mengikuti geometri unik menara, dibuat khusus tanpa ada suku cadang siap pakai di pasar. Satu siklus pembersihan luar memakan waktu hingga 3 atau 4 bulan. Begitu mereka sampai di bawah, mereka harus naik lagi ke puncak untuk memulainya dari awal. Di bagian dalam, dibutuhkan 300 pekerja harian hanya untuk membersihkan lobi, koridor, dan ruang mesin. Gedung ini menampung 57 lift yang membutuhkan inspeksi dan perawatan berkala yang sangat ketat sesuai regulasi keselamatan Uni Emirat Arab. Di dalamnya juga terdapat gardu listrik tertinggi di dunia yang membutuhkan pengawasan ahli teknik khusus secara konstan. Sistem pemadam kebakaran, kompartemen udara bertekanan di setiap lantai 35, serta seluruh infrastruktur evakuasi darurat menuntut audit kepatuhan tahunan yang biayanya dibebankan langsung kepada pemilik unit. Melalui struktur biaya pemeliharaan inilah, beban operasional raksasa menara ini akhirnya menampakkan wujud aslinya yang sangat menakutkan bagi dompet para pemilik apartemen di dalamnya. Hingga tahun 2024, biaya pemeliharaan di Burj Khalifa mencapai 60-70 dirham per kaki persegi setiap tahun. Untuk unit berukuran 1.500 kaki persegi, itu berarti pengeluaran sebesar 90.000 hingga 105.000 dirham, atau sekitar 24.000 hingga 28.000 dolar. Biaya ini wajib dibayar walau apartemen itu kosong. Sebagai perbandingan,
proyek MR lain di pusat kota Dubai hanya mengenakan tarif sekitar 21 hingga 25 dirham. Biaya pemeliharaan menara ini hampir 3 kali lipat lebih mahal dibanding tetangganya. Di atas semua itu, ada pula beban biaya sistem pendingin udara distrik. Sistem pendingin udara distrik ini dihitung berdasarkan ton refrigerasi yang dikonsumsi per jam dan ditagih terpisah dari biaya pemeliharaan standar. Untuk apartemen berukuran 2000 kaki persegi yang membutuhkan sekitar 4 ton refrigerasi pendingin, menyalakan AC selama 12 jam sehari dalam sebulan akan menghasilkan tagihan tambahan hingga ratusan dirham sebelum biaya listrik lainnya masuk. Banyak pemilik unit mengaku bahwa biaya pendingin rahasia ini tidak pernah dijelaskan secara jujur saat proses pembelian awal. Bagi investor internasional yang tidak familiar dengan model pendingin udara distrik di Dubai, tagihan bulanan tak terduga ini menjadi kejutan finansial yang sangat tidak menyenangkan. Secara akumulatif, semua ini menciptakan struktur biaya luar biasa yang tidak bisa dipisahkan dari takdir fisik gedung tersebut. Burj Khalifa tidak pernah bisa dirawat dengan murah karena ia tidak bisa dikelola secara konvensional. Ketinggian ekstrim, geometri rumit, kompleksitas mekanis, dan usia berpadu menghasilkan tuntutan operasional tanpa solusi murah. Akhirnya, Anda dan saya harus mengajukan pertanyaan kritis bagi masa depan ekonomi jangka panjang gedung ini. Apakah nama besar Burj Khalifa masih cukup kuat memikat para pembeli mewah untuk menanggung beban finansial raksasa ini di tengah gempuran menara baru yang jauh lebih efisien, canggih, dan modern yang memperebutkan pasar yang sama? Selama hampir 15 tahun berdiri, ancaman terhadap tahta Burj Khalifa selalu kita lihat datang dari luar batas wilayah Uni Emirat Arab. Kita membicarakan Taipei, Shanghai, Riyadh, hingga Jeddah. Logikanya sangat sederhana. Dubai telah membangun menara tertinggi, dan seluruh dunia hanya bisa terseok-seok mengejarnya. Ilusi inilah yang membuat dominasi Burj Khalifa terasa begitu aman, seolah ia adalah satu-satunya tolok ukur ambisi umat manusia. Bahkan gedung-gedung yang dirancang untuk melampauinya pun sebenarnya sedang memberi penghormatan secara tidak langsung. Namun, mari kita buka mata lebar-lebar hari ini. Narasi usang itu kini sudah tidak berlaku lagi. Ancaman paling mematikan bagi masa depan Burj Khalifa sekarang bukan lagi datang dari Arab Saudi atau Tiongkok. Ancaman sesungguhnya justru lahir dari dalam rahim kota Dubai sendiri, dan ia mendekat dengan sangat cepat. Proyek itu bernama Burj Azizi, milik Azizi Developments, yang sebelumnya dikenal sebagai Entisar Tower. Penyelidikan lapangan menunjukkan posisinya di dekat Dubai World Trade Center akan menantang dominasi visual dan komersial pusat kota Burj Khalifa secara langsung. Dengan proyeksi tinggi 725 meter saat rampung pada 2028, ia akan menjadi gedung tertinggi kedua di dunia. Memang terdengar seperti kebanggaan bagi warga Dubai. Tetapi jika kita bedah lebih dalam, ini adalah ancaman eksistensial bagi sang pelopor. Selama 15 tahun, ketinggian raksasa ini adalah pembeda mutlak, baik secara global maupun lokal. Tidak ada yang berani mendekat. Namun, begitu Burj Azizi selesai, jurang pemisah antara Burj Khalifa dan pesaing terdekatnya menyusut dari ratusan meter menjadi hanya sekitar 100 meter. Secara psikologis, dampak jatuhnya status dari yang nomor satu menjadi sekedar salah satu yang tertinggi di kota sangatlah masif. Terlebih lagi, ancaman ini melampaui satu menara saja. Proyek konstruksi Dubai saat ini dibanjiri gelombang gedung hipertinggi, yang dirancang bukan cuma untuk menjulang tinggi, melainkan untuk menjadi lebih unggul, lebih canggih, ramah lingkungan, dan memikat para miliarder masa kini. Tengok saja proyek Bing Hati Jacob & Company Hyper Tower yang sedang dikerjakan di Business Bay. Proyek ambisius ini dirancang untuk merebut gelar menara residensial tertinggi di dunia dengan fasilitas mewah yang mencerminkan era kemewahan baru yang sangat berbeda dengan zaman saat Burj Khalifa pertama kali dikonseptualisasikan. Di sudut lain kota, Tiger Sky Tower juga mulai merayap naik ke langit, membidik rekor kolam renang tanpa batas dan restoran tertinggi sejagat raya.
Semua kemewahan ekstrim ini dahulu adalah milik eksklusif Burj Khalifa. Namun kini, justru dijadikan standar minimal oleh para pesaingnya. Fenomena yang terjadi di sektor konstruksi Dubai saat ini jelas bukan sekedar ajang pamer tinggi bangunan, melainkan sebuah perebutan kekuasaan yang nyata. Ini adalah pergeseran generasi tentang bagaimana sebuah menara mewah didefinisikan. Bangunan-bangunan baru yang siap merajai pasar pada tahun 2028 dan 2029 dirancang menggunakan kecerdasan buatan, material berkelanjutan tingkat lanjut, dan sistem manajemen gedung pintar yang jauh melompati teknologi tahun 2004 saat semen pertama Burj Khalifa ditumpahkan. Di sini, Anda dan saya melihat tuntutan para investor kaya dunia yang jauh lebih spesifik. Mulai dari kualitas udara tiap lantai yang terpantau, sistem akses biometrik, hingga fasad pendingin pasif yang memangkas energi jauh di bawah kemampuan kaca reflektif Burj Khalifa. Teknologi canggih semacam ini bukan lagi barang mewah di pasar tahun 2025, melainkan standar wajib bagi kelas harga yang bersaing langsung dengan Burj Khalifa. Ingat, Burj Khalifa dirancang berdasarkan imajinasi awal abad ke-21 yang lahir di era 2000-an awal. Sementara menara-menara baru di sekitarnya dibangun dengan pemahaman abad ke-21 versi pertengahan dekade 2020-an. Kesenjangan generasi desain ini bukanlah cacat bawaan dari Burj Khalifa. Bagaimanapun juga, semua bangunan pasti menua. Tetapi jurang komersial ini nyata dan memaksa manajemen gedung serta Emaar Properties untuk bertindak cepat sebelum terlambat. Ada anomali menarik di balik persaingan ini yang membongkar strategi pembangunan Dubai sesungguhnya. Faktanya, otoritas kota ini sama sekali tidak berniat menyelamatkan supremasi Burj Khalifa. Sebaliknya, mereka justru giat mendanai infrastruktur yang akan melengsarkannya. Kebijakan tata kota yang sama, insentif investor yang sama, hingga strategi bisnis Emaar Properties yang dulu melahirkan Burj Khalifa, kini tengah melahirkan para penerus sekaligus pembunuhnya. Formula sukses Dubai sejak dulu bukanlah melindungi apa yang sudah mereka bangun, melainkan meruntuhkannya demi membangun sesuatu yang jauh lebih megah dan cepat. Metode agresif inilah yang menciptakan cakrawala kota yang luar biasa, sekaligus menjadi mesin pembunuh yang mengakhiri kejayaan mutlak Burj Khalifa. Ironisnya, akhir ini diciptakan oleh sistem penciptanya sendiri. Sinyal paling benderang mengenai masa depan ini justru hadir dari keputusan internal korporasi raksasa. Emaar Properties, pengembang Burj Khalifa, kini giat merancang menara baru yang digadang-gadang oleh media Arabian Business sebagai mahakarya terbesar di dunia sejak kemunculan Burj Khalifa. Kalimat itu membongkar fakta yang jauh lebih jujur dari laporan pasar manapun. Terbukti bahwa Emaar sendiri memandang ikon mereka yang berumur 15 tahun ini sebagai warisan sejarah, bukan lagi standar masa kini. Mereka tidak lagi melestarikan singgasananya, melainkan sedang bersiap melengsarkannya secara total. Judul penyelidikan kita hari ini menanyakan pertanyaan yang sangat tajam. Mari kita jawab pertanyaan itu secara langsung tanpa basa-basi. Jawabannya adalah tidak. Burj Khalifa tidak akan ditutup, runtuh secara struktural, bangkrut secara finansial, ataupun mati secara komersial. Menara yang dibuka pada 4 Januari 2010 ini akan tetap kokoh berdiri dan beroperasi hingga puluhan tahun ke depan. Konstruksi beton setinggi 828 meter ini sanggup menahan hempasan angin hingga 250 km per jam setelah melalui 40 uji terowongan angin yang ketat. Siapapun yang menyebarkan desas-desus bahwa gedung ini akan hancur secara fisik dalam waktu dekat, jelas mengabaikan catatan rekayasa ilmiah yang sah. Namun, esensi pertanyaan penyelidikan kita sebenarnya tidak sesederhana itu. Dan Anda yang telah mengikuti 4 bagian pertama laporan investigasi ini pasti memahaminya. Sesuatu yang kini sedang menuju akhir yang tak terelakkan bukanlah fisik bangunannya, melainkan eranya. Ini adalah akhir dari sebuah era emas di mana Burj Khalifa memegang kendali mutlak atas klaim-klaim paling eksklusif di muka bumi. Era keemasan di mana gelarnya tak tertandingi, posisinya tidak terusik,
Dan daya tarik premiumnya di pasar global bertahan dengan sendirinya hanya karena ia berdiri sebagai yang nomor satu. Berdasarkan dokumen perencanaan yang saya telusuri, kepunahan era kejayaan absolut ini bukanlah sekedar spekulasi, melainkan jadwal yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2028, pembangunan Jeddah Tower diproyeksikan menembus tinggi 1 kilometer, merebut rekor dunia yang dipegang erat Burj Khalifa sejak 2010. Di tahun yang sama, Burj Azizi akan menyusul dengan tinggi 725 meter. Tragisnya, Emaar Properties selaku pengembang aslinya, kini sedang merancang menara baru untuk melampaui karya mereka sendiri. Bahkan arsitek yang melahirkannya, kini disewa negara lain untuk membuat penggantinya. Kota yang membesarkan Burj Khalifa kini sibuk mendirikan gedung baru yang akan memaksanya menjadi sekedar catatan sejarah. Semua ini terpampang nyata di depan mata kita. Terlihat dari luar jendela Dubai World Trade Center hingga satelit. Berita tentang masa transisi ini sudah ramai disebarkan melalui rilis pers resmi korporasi dan ulasan mendalam jurnal arsitektur dunia. Namun, ketidakpastian besar yang membayangi investigasi saya adalah bagaimana nasib akhir Burj Khalifa dalam jangka panjang setelah digantikan. Analisis jurnalisme yang bertanggung jawab menuntut kita melihat fakta dari dua sudut pandang berbeda yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, tingkat okupansi Burj Khalifa terbukti sangat tangguh, di angka 85 hingga 90%, melewati berbagai guncangan ekonomi global. Mulai dari pandemi, koreksi pasar properti wilayah Timur Tengah, hingga membanjirnya pasokan unit apartemen mewah baru di kawasan elit Dubai. Catatan penjualan hunian di menara ini sejak pertama dibuka masih menjadi yang tertinggi dalam sejarah properti Dubai. Mayoritas pembeli dan penyewa di sini tidak didorong oleh kalkulasi keuntungan finansial semata. Mereka rela membayar mahal demi status sosial, prestis alamat tinggal, dan hak istimewa menetap di gedung tertinggi di dunia. Hasrat tersebut tidak akan menguap begitu saja saat Jeddah Tower resmi dibuka kelak. Burj Khalifa akan tetap menjadi legenda. Tengok saja bagaimana Empire State Building dilampaui oleh World Trade Center pada tahun 1972. Namun ia terbukti tetap menjadi gedung paling dikenal dan paling sukses secara komersial bahkan setelah lebih dari 50 tahun berlalu. Warisan sejarah memang bukan tanpa makna. Namun sebagai jurnalis, kita harus melihat melampaui retorika megah itu. Di balik kilau kacanya, investigasi kami menemukan metrik keuangan yang menyokong investasi gedung ini mulai menunjukkan tanda-tanda penyusutan yang mengkhawatirkan. Imbal hasil bersih kini berada di bawah rata-rata kawasan pusat kota Dubai. Sementara apresiasi modal tertinggal jauh. Biaya pemeliharaan justru membengkak 2 hingga 3 kali lipat dibanding gedung modern di sekitarnya. Ditambah lagi, interior yang mulai usang menuntut suntikan modal raksasa agar mampu bersaing dengan menara mewah baru. Yang paling mengejutkan, sang pengembang sendiri, Emaar, alih-alih mempertahankan kejayaan menara ini, kini justru sibuk merancang proyek pengganti yang jauh lebih megah. Faisal Durrani, mitra sekaligus Kepala Riset Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara di Knight Frank, membeberkan fakta akurat dalam analisisnya saat menara ini menginjak usia ke-15 tahun. Kami mencatat bahwa harga properti di seluruh kota pada akhir 2024 melonjak 19,1% dibanding tahun 2023. Namun pertumbuhan Burj Khalifa hanya mentok di angka 12,9%. Angka yang terlihat mengesankan di tengah kelangkaan unit. Tetapi data objektif ini justru membuktikan bahwa posisinya kini berada di bawah garis rata-rata pasar. Ini adalah kenyataan pahit yang harus dihadapi. Menara ikonik ini masih luar biasa. Namun perlahan tapi pasti, ia mulai tertinggal dari arus utama. Sebuah ikon global yang kini mulai digerogoti usia, berdiri kokoh sebagai yang tertinggi di dunia, namun sedang menghitung hari menuju kekalahan mutlaknya. Pertanyaan yang kami ajukan dalam investigasi ini mungkin terdengar provokatif, sebab mustahil gedung sebesar ini akan runtuh atau ditutup begitu saja.
Namun, ada kebenaran tersembunyi yang harus kita bongkar bersama. Apakah tahta Burj Khalifa sebagai lambang ambisi puncak Dubai bersifat abadi? Data yang kami kumpulkan menjawab dengan tegas, tidak. Pusat gravitasi kekuasaan arsitektur ini sedang bergeser. Dubai kembali membangun mimpi yang lebih tinggi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah 15 tahun terakhir, menara legendaris ini tersingkir dari posisi puncase rencana masa depan mereka. Bagi sebuah mahakarya yang eksistensinya dibangun untuk menjadi tolok ukur dunia, pergeseran peran ini adalah ancaman nyata bagi identitasnya. Burj Khalifa akan selalu dicatat sebagai pencapaian arsitektur paling fenomenal dalam sejarah manusia. Sebuah struktur yang mendefinisikan ulang batas cakrawala abad 21. Namun, perubahan sedang terjadi tanpa ampun. Bayang-bayang masa depan kini terlihat nyata lewat deretan derek raksasa yang menjulang di langit Dubai hingga Jeddah. Di studio desain Chicago dan London, cetak biru menara baru sedang dirancang untuk merebut tahta tersebut. Pasar real estate mulai bersiap menghadapi kenyataan pahit bahwa era keemasan menara ini perlahan menjadi masa lalu.